Baik, hari ini saya akan belajar untuk mengimplementasikan dari bahasa pemrograman Python melalui Jupyter Notebook. Ini saya di Anaconda. Jadi, yang pertama kita mau membuat sebuah tulisannya di sub. Kita awali dengan stack getting. Nah, ini stacknya dua kali, spasi, nanti langsung shift enter seperti ini. Yang pertama itu kita mau menulis nama dan print. Kita awali setiap perintah itu dengan tanda petik satu gini. Jadi hello, nama saya Muhammad. Sebentar, Haidar. Oh, dan setiap akhir kalimat dalam perintah selalu diberi tanda petik satu juga sebagai penutup. Kita enter. Ya, ini keluar hello, nama saya Muhammad Haidarullah. Lalu kita kasih NRP, NRP, NRP. Lalu dikasih ini tanda petik satu di setiap akhir, shift enter. Lalu ini saya mau tulis bahwasanya saya dari kelas kelas komputasi geofisika A, dan saya saya siap belajar belajar pemrograman Python, ya. Lalu ini jangan lupa ya tanda petik satunya. Di sini setelah awalan perkenalan melalui tulisan print yang diawali di sini, saya mau import NumPy ya. Jadi pada dasarnya NumPy ini berhubungan dengan yang namanya matematis ya. Ini untuk menghasilkan atau memfungsikan dari NumPy, kita lakukan import NumPy as NP. Ini udah bisa digunakan ya. Saya misalkan X eh, NP array. Saya ambil contoh angkanya. Jadi ini eh, sebuah perintah untuk menuliskan angka 456. NP array ini untuk memerintahkan bahwa kita akan menulis angka ini 456, dan print ini bawahnya print X ini perintah bahwasanya kita mau hasilnya angka tadi itu bisa dituliskan di sini.
gitu. Jadi kita menggunakan rumus codingnya angka yang kita inginkan melalui NPR ini, lalu kita meminta untuk dituliskan melalui print X. Selanjutnya kita mau tulis lagi X NP range. Jadi XR sama dengan NP range 150 ini kita me- menulis rumusnya, maksudnya itu kita menginginkan 150 bilangan yang dimana untuk bilangannya sendiri itu dimulai dari nol. Ini kita mau menuliskan 150 angka ya dari bilangan nol. Jadi ini kita perintahkan untuk ditulis ini hasilnya. Oke. Oke. Selanjutnya, tadi mengenai angka yang ingin kita tampilkan atau yang ingin kita tuliskan. Di sini saya ubah dulu ke Markdown karena kita akan menulis subjudul atau subbagian yang dimana bagiannya di sini adalah kita ingin melakukan operasi matriks. Oke, jadi kembali ke kode sudah. Jadi kita akan menuliskan matriks ya. Matriks. Ini kita tulis dulu bilangan yang mau kita tampilkan ya. Kita buat bilangan dari matriksnya angka berapa saja kita buat. Misalkan nih ya, per kita buat berapa ya nanti ya? Ya, ya, satu ya, mungkin ya. Tuliskan dulu. Ya, saya ambilkan permisalan seperti ini. Ini dua kali ya, untuk mengawali dan menutup dari angka dan keseluruhannya. Jadi ada dua seperti ini. Lalu kita tuliskan print, bahwasanya setelah kita menuliskan angkanya, kita suruh untuk ditulis ya, melalui print ini untuk perintahnya ya. Nah, base untuk yang matriks B ya sama seperti yang di atas. Berapa ya B? Misalkan 1, 2, 3. Ini matriksnya ukurannya 3 kali 3 ya. Hmm. Berapa ya? Misalkan gini aja deh. Oke. Hmm. Lalu kita perintahkan, maaf, perintahkan untuk dituliskan
print B. Lalu kita hasilkan shift enter. Ya, ini hasilnya dari matriks yang kita tampilkan melalui perintah print tadi. Selanjutnya setelah menulis matriks, kita ingin mengoperasikannya ya. Jadi kita ingin mengoperasikan sebuah matriks yang telah kita tulis ya. Di sini misalkan matriks C itu merupakan hasil dari pertambahan matriks A tambah B. Kita kasih keterangan bahwasanya C itu A plus B. Selanjutnya kita juga buat operasikan matriks A dikurang B sebentar dengan tuliskan kembali bahwasanya A B. Kita satu lagi print B A biar sama ya biar rapi ini minta kita shift enter ya. Di sini bisa dicek ya teman-teman bahwasanya C adalah A plus B, di mana ini adalah hasilnya dari pertambahan A plus B, lalu ini adalah hasil kurang dari A min B, ini B min A. Print ini memerintahkan bahwa kita ingin meneruskan sesuatu di sini, bahwa A dikurangi B. Jadi hasilnya seperti ini, A min B. Dan bahwa C A plus B, maka di sini juga hasilnya nanti dikeluarkan C sama dengan A plus B. Oke, kita lanjut. Jadi ketika menentukan, kita ingin menentukan, sebentar, kita ingin menentukan suatu posisi baris kolom dalam vektor, maka kita bisa tulis saja print A, ya, kita tulis vektornya dulu ya, vektor A biar keluar. Lalu bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Lalu ketika kita ingin menunjukkan suatu baris kolom, baris berapa kolom berapa, itu kita bisa gunakan A, misalkan baris baris dua kolom eh ya dua kolom tiga ya misalkan ya di sini misalkan seperti ini. Nah, dua kolom tiga. Ini kita cek ya. Oh, kesalahan di sini ya. Kira-kira ini coba ini saya ganti.
baris dua kolom satu. Nah, oh, di sini ada kesalahannya teman-teman ya. Ini kita temukan kesalahannya. Oh, nggak bisa ya. Kenapa ya? Hmm, harusnya coba kita baris satu kolom satu di kita cek baris satu kolom satu. Harusnya baris satu kolom satu itu 4 ya. Coba saya ganti lagi. Saya lanjut dulu ya teman-teman. Saya mungkin bisa jadi bahan diskusi juga buat kita semua. Ini bentar. Oh, oke, teman-teman. Jadi di eh,
Kenapa ini baris dua, kolom dua ini kan harusnya ini keluarnya lima karena di Python ini ternyata indeksnya itu dimulai dari nol. Jadi anggapannya nol itu adalah satu, maka satu adalah dua dan dua adalah tiga. Jadi ini anggapannya 2,2 kalau menurut bahasa pemrograman Python itu 3,3. Maka keluarnya di sini. Oke, oke. Jadi itu ya. Kita sudah menemukan solusinya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut mengenai eh, membuat fungsi sinusoidal yang dituliskan bahwasanya f itu sama dengan sin sin kali x ya. Kita buatkannya sama dengan 3, lalu kita masukkan x yang sama dengan np titik base ya. Nanti akan saya jelaskan 0,2 pi pi, kita buat berapa ini? Menganggapnya 100 deh. Kita buat 100 coba. Kita suruh perintahnya print hex dengan oke, maksudnya adalah kita menginginkan bilangan dari 0 hingga 2 pi. Di sini maksudnya ya 2 pi. Bilangan dari 0 hingga 2 pi. 2 pi itu kan berarti 6,28 sekian. 2 kali 3,14. Nah, itu jumlah bilangan yang kita inginkan dari 0 ke 6,28 itu totalnya kita ingin sebanyak 100 di sini. Jadi ini sebanyak 100 dari 0 hingga 6,28. Nah, pemrograman di sini itu memudahkan untuk menentukan intervalnya. Jadi intervalnya ini sudah terukur setiap bilangan satu ke bilangan yang lain hingga 100 ketemunya 6,28. Dimulai yang dari 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mau aktifkan dulu ya. Kita mau aktifkan grafik. Jadi eh bentar ya. Jadi ada lagi selain NumPy kita mau belajar mengimplementasikan mengenai Matplotlib ya. Matplotlib sebelumnya kita harus import dulu ya, sama seperti awal tadi di NumPy kita import Matplotlib di sini ya, import as eh sorry, ini ternyata bplot ya gambarnya, terus splt ya. Ketika kita sudah memasukkan ini apa yang akan kita gunakan seperti tadi nampak ini Matplotlib ya, seperti awal-awal kita harus menuliskan seperti ini ya, kita untuk mengaktifkan, karena kalau tidak seperti itu akan tidak terdeteksi ya ketika kita menuliskan suatu perintah gitu. Kita menggunakan Matplotlib ini sebagai visualisasi dari suatu gambar atau grafiknya. Jadi kita mau memvisualkan dari grafik fungsi sinusoidal. Nanti kita akan coba juga yang mengenai gerak jatuh bebas ya.
Kita coba dulu PLT. Ini perintahnya PLT. Plot X, sorry, X, P, sin K, X. Ini berarti show ini untuk menunjukkan gambarnya. Kita cek. Oh, error ternyata. I, kira-kira apa yang buat error? Bukan awal ini. Oh, ini guys, kita tidak pakai ini. Si error. Oh, ini, sorry. Nah, jadi ini kita menuliskan perintahnya untuk mengplot atau memvisualkan dari sin kx k, ya. Ini perintahnya kita menuliskan k dan kita ditunjukkan oleh ini show. Kita coba juga. Yang cos, coba ya, BLT plot x np cos. Oh maaf kak, ini untuk menentukan warna ya ternyata setelah saya cek lagi. Coba kita ganti R, dan yang ini kita kasih, sorry, ini kita kasih B untuk blue. Coba ya, nanti kita buktikan. Terus kita kasih PLT grid ini untuk menunjukkan garis ya, garis-garis dalam gambarnya, untuk memudahkan juga dalam pengertian, dan kita memahami suatu grafik. Nah, tulis bahwasanya di sumbu garis ini kita mau tuliskan label X ya. Kita kasih pada sumbu X ya. Ini kita kasih juga untuk yang eh, W di sumbu Y. Oh maaf, ini kurang. Nah, terus kita kasih judul nih, grafiknya apa namanya? PLT title ya. PLT title, plotting fungsi fungsi si sinusoidal yang pelatihan fungsi sinusoidal. Kita kasih juga keterangannya melalui PLT legend. Legend ini kalau dalam eh, geografis atau peta gitu, legend, nah, ini legenda ya. Bisa dijadikan sebagai penunjuknya, keterangannya. Kita tulis ya, sin kx, koma, koma, koma. Oh, sudah ini kita belum kasih ya. Nah, sin kx cos
X. Terus lokasinya di mana letaknya dari legend ini untuk kita minta di kiri kiri bawah ya. Ini space-nya yang lumayan ini kiri bawah. Kita, bisa kita mau di lower left ya, di bawah. Oh, kita kasih ini. Lalu kita coba berhasil atau tidak. Hmm. Jadi ada kesalahan lagi nih di ini tulisan log ya. Apa nih lognya? Oh, kurung kurawal kurawal. Kurung sikunya ini ya belum kita kasih. Coba. Nah, ini ya hasilnya bahwa yang biru itu menunjukkan yang cos ya, B blue, R-nya nih menunjukkan dari sin red. Oke. Kita coba yang terakhir nih. Nah, kita mau coba yang free fall object ya. Kita markdown dulu ya ini untuk keterangan free fall objects ya. Oke, rumus dari gerak jatuh bebas itu kita bertanda dulu ya. Untuk mengingat bahwa Y sama dengan V0 T ditambah setengah 0,5 ya 0,5 kali G kali T kuadrat sebentar kuadrat saya ambilkan dulu di sini sebentar di sini mau saya ambilkan dulu ya karena saya nggak tahu di sini ya mungkin nanti ada arahan terkait tempatnya ya ini saya tuliskan bahwa T waktunya itu NP range stack time in second ya time in second kita tulis finalnya itu final sama dengan 15 C oh 125 ya mungkin coba 25 kasih stack in meter per second V02 kita mau buat 3 ya 3 sorry 25 ini buat 20 ya kelipatan 5 aja sengaja tiganya kita buat plus dengan diketahui G-nya G-nya 9,8 in per second. Oke, diketahuinya udah. Lalu kita mau menuliskan bahwasanya
grafik T terhadap Y itu lambangkan, kita lambangkan dengan warna black, ya, hitam aja, hitam, hitam gitu ya. Terus untuk PLT, plot grafik, oh ini belum saya kurung, maaf, grafik T terhadap Y2 itu warnanya kita buat warna merah ya mungkin ya. Buat R, kita ambil T, grafik T terhadap Y3, tuliskan blue ya, coba ya. Kita nanti apakah keputusan. Terus kita kasih lagi PLT label ya, untuk kita memberikan label pelabelan pada sumbu X itu time ya, kita tulis time PLT di Y, labelnya ya, kita tuliskan vertical checks ya. Oh, sorry, vertical position dalam eh, ya, lalu kita tulis nih judulnya nanti ketika keluar grafik apa ya, kita tuliskan PLT title three all text ya, bisa kita sebut gerak jatuh bebas. Lalu ya legenda ya, agent ya, agent legendanya tuliskan misalnya V0 sama dengan 20 meter per second ya. Lalu V02-nya, V02-nya sama dengan, sorry, oh ini V0 pertama ya, maaf ya. V0-nya 20 meter per second ya. Lalu V03-nya itu 15 meter per second ya. Dengan catatan per second, sorry, per second ya. Dengan catatan si legendnya itu berada di, kita minta seperti tadi ya, eh, lower left ya, kalau nggak salah. Iya, lower left. Oh, ya. Kalau yang included di sini. Kita baterai saya habis ini ya. Kira-kira apa ini yang membuat salah dan tidak berhasil? Em, oh, iya, 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 iya. Ini kita menggunakan titik, teman-teman. Bukan menggunakan koma. Coba ya. Oh, masih ada yang salah.
Oh, rubber wave-nya sepertinya belum kita kurung ya. Ya, ini belum kita kurung pelan-pelan. Ini ada yang salah lagi. Oh, ya, kita belum menuliskan rumusnya ya. Makanya di sini kita, oh, belum keluar. Kita tuliskan rumusnya, bahwasanya Y sama dengan V0 T, sorry, V0 T plus setengah, V0 T plus setengah, E kali T, nah, ya, Y2 sama dengan V02 kali T plus, sorry, plus setengah G, sorry, setengah GT, nah, ini capsule ya, Y3 sama dengan V03 ya, atau V0T plus setengah G, sorry, G, T, kan. Coba. Nah, sudah ya. Tapi mungkin ini dari bawah ke atas ya. Karena mungkin G-nya ini harusnya negatif ya. Kalau untuk menuju pusat ya, pusat gravitasi. Coba ya. Nah, seperti ini. Kira-kira apa ya yang membuat grafiknya ini kurang lentur ya, atau kurang lengkung ya. Kita lihat. Oh, kita buat ini deh, limitnya deh. Ini sampai minus ini, kemungkinan juga karena ya, kita buat PLT di limit. Jadi kalau ini menembus ini lebih dari nol soalnya. Kita bisa, kalau menginginkan sampai nol ini batasnya saja ya. Kita bisa menggunakan PLT yearly nol. Anggaplah berapa ini ya? 20 sekitar PLT X-lim. Kita batasi juga yang X. Anggaplah 10 ya biar memanjang. X-lim 0, 10. Coba. Wow, kok jadi gini? Coba kita ini tanpa tanpa kita ini tanpa ini deh. Oh, sama apa? Tanpa kita ini. Nah, apa ini kira-kira gambarnya kok? Kayak kurang gitu ya. Coba kita analisis dulu ya. Kita cek dulu. Kenapa gambarnya seperti ini? Grafiknya. Hmm.
Oh, ini sekarang menuju ke bawah ya. Harusnya min setengah GT, bukan plus. Coba ya. Karena gravitasi ke bawah ya. Eh, kok masih naik ya? Apa ini yang buat kira-kira? Kira-kira yang membuat malah makin naik nih. Hmm, Coba ya. Oh, apa ya kira-kira ya yang grafiknya jadi aneh. Hmm, Udah gini tapi masih aneh. Bentar ya. Saya coba otak-atik dulu. Kira-kira ini kenapa ya? Bentar ya. Hmm. Ini kita lagi tahap pembelajaran ya. Kalau ada kesalahan, kita masih otak-atik lagi. Nah, akhirnya ya sudah jadi. Kenapa? Sebenarnya ntar. Oh ini menatap ya. Jadi eh, dari V0 yang saya buat itu ketika biar hasilnya nggak nabrak, ini saya lebihkan. Saya jadikan 40 misal. Nah, nah dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kecepatan awal ketika 25 meter per second
itu itu berhasil terbang tinggi ya, kurang lebih puncak tertingginya ini di kisaran 30, dan ketika final 2-nya 20 yang merah ini ya, itu kisaran 20 ketinggian puncaknya ya. Yang untuk final 3 yang 15 yang warna biru ini kisaran dari puncak ketinggian Hamax ya, itu di kisaran 10 meter ya. Dan mengenai grafik yang di awalnya agak kasar menjadi bisa halus ini, ini dikarenakan mengubah dari waktunya ini ya. Ini tadi kita pakai berapa ya tadi? 0,1 ya misalnya. Tadi. Nah, oh, sudah bisa. Karena tadi yang membuat kasar itu adalah kepenulisannya ini ya. Kalau ini seperti ini misalnya. Oh, hasilnya juga sama ya. Iya, jadi apa ya kira-kira yang buat kira-kira yang buat tadi kasar, sempat kasar ya, sempat kasar. Oh, ya. Jadi untuk memperhalus dari grafik garisnya itu kita harus eh, memperkecil langkah waktunya ya. Di sini tadi. Ini semakin kecil bisa semakin smooth. Tapi kalau anggapan kita buat, misalkan katakan seperti ini ya. Ini kan ini kan besar itu badan. Wah ini nggak, malah nggak keluar ini. Dan bentar ya, coba ya. Kita mencoba-coba begini. Nah, semakin kasar ini nggak terlihat. Semakin besar. Maaf, semakin besar ini ya nggak terlihat. Yang ini ya. Ini dibuat satu aja kasar. Coba kita dibuat 0,1 ya. Oh, sorry, pakai titik ya. Nah, jadi harus memperhatikan terkait smooth kasarnya itu di sini tadi. Mana itu di sini di NPR range-nya ini. Ketika kita angkanya semakin besar, maka di sini grafiknya juga kasar ya. Semakin kecil angka yang kita gunakan di sini, di NPR range-nya sini ya, hasilnya akan lebih smooth dari garisnya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari pembelajaran awal saya menggunakan Python melalui Jupyter Notebook ya. Ini saya beri my first Python code 222 karena sebelumnya saya juga sudah mencoba ya. Tapi ini saya mencoba lagi dengan saya videokan. Jadi mohon maaf apabila dalam proses saya mengerjakan ini banyak kesalahan dan membutuhkan waktu dalam saya menganalisis, mencari kesalahan, karena saya di sini juga baru pertama dan masih belajar untuk mengenal, mencoba, dan menjalankan. Oke, saya Muhammad Aidarullah dengan NRP 0172510006. Sekian, terima kasih.